Cerita ieu teh dimitian dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang berada di helikopter. Kita perkenalkan terlebih dahulu si cowok bernama Richard dan ceweknya bernama Jennifer. Kemudian sampailah mereka di sebuah rumah mewah yang terletak di tengah gurun. Ketika Jennifer masuk ke dalam, sang pilot pun memberikan paket kecil pada Richard, yang mana paket tersebut berisi bibit tanaman bernama peyote. Nah, peyote sendiri adalah sejenis tanaman kaktus yang berasal dari Texas. Biasanya digunakan sebagai obat atau acara keagamaan. Tapi peyote juga bisa disalahgunakan sebagai narkoboy, ya seperti ganja. Kemudian ketika keduanya berada di dalam, pastinya dong mereka langsung mantap-mantap setelah perjalanan jauh. Anjir lah, baru awal udah adegan panas. Musik. Singkat cerita, malam pun poek. Kala itu Richard mendapat telepon. Nah, terungkaplah di sini kalau Richard ternyata sudah menikah dan mempunyai anak. Karena penelpon itu adalah istri sahnya. Dan siapa Jennifer sebenarnya? Ya bisa dibilang dia wanita simpanan Richard. Karena Jennifer juga sudah tahu bahwa Richard adalah pria berkeluarga. Dan kenapa Jennifer tetap melanjutkan hubungan gelap ini? Ya apalagi selain karena harta. Ouais, je comprends, c'est un équilibre délicat à trouver. Everything would be so simple if the kids weren't there. Pada keesokan harinya, kala itu Jennifer yang hanya memakai kaos serta cangcut dan berniat sarapan, dirinya dikagetkan oleh kedatangan dua orang pria di luar rumah yang memegang senapan. Namun ternyata mereka merupakan temannya Richard. Nampaknya Richard tidak senang kedatangan mereka karena mereka ini datang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Sebenarnya ia ingin merahasiakan kekasih gelapnya pada kedua temannya, namun apa daya nasi sudah menjadi uduk, ya udahlah. Kemudian Richard pun memperkenalkan Jen pada kedua temannya. Yang ini bernama Stan dan satunya lagi bernama Dimitri. Rencananya mereka ini akan pergi berburu. Tetapi dari gerak-gerik Stan dan Dimitri seperti sagne melihat kebohayan tubuh Jennifer. Oh, Jennifer? Anyway, Stan, Dimitri, my associates. I'll leave you guys to it. I'm gonna go take a shower. Elisabeth et les enfants vont bien? Singkat cerita, malam pun poek deui, terlihat mereka mengobrol santai di pinggir kolam. Di sini Dimitri pun melihat peyote di atas meja. Ia pun langsung bertanya pada Richard. Lantas Richard menjawab kalau itu adalah obat halusinasi berdosis tinggi. Jika seseorang memakan obat itu, kemudian ia tersandung, maka ia akan memotong kakinya sendiri. Kemudian Richard pun menyuruh Jennifer menyimpan obat itu di tempat aman. Dan sepertinya Jennifer juga tertarik pada obat tersebut. Lantas ia pun menyimpan di kalung liontinnya. Setelah itu Jennifer pun mulai menari sambil memperlihatkan goyangannya di hadapan ketiga pria. Kemudian ia mengajak Richard untuk berdansa, namun Richard malah menolak. Lantas Jennifer pun mengajak Stan untuk menari bersama. Rezeki emang gak kemana, tetapi dirasa jogetnya berlebihan, Richard pun langsung membawa Jen masuk. C'est fini! Bonne nuit! Pada keesokannya saat Jennifer baru bangun tidur, terlihat dirinya sedang mencari Richard. Namun di sana cuma ada Stan yang sedang duduk di luar. Lantas Stan pun langsung menyuruh Jennifer duduk dan memberitahu bahwa Richard sedang keluar sebentar untuk mengurus paspor kami. Namun dari obrolan Stan yang sedikit ambigu di mana ia mengatakan, "Sekarang tinggal kita berdua di sini," membuat Jennifer merasa ilfil dan langsung meninggalkannya. If I want to be ready on time. Kemudian saat Jennifer beres mandi dan sedang berpakaian, tiba-tiba Stan muncul dan membuat Jennifer ketakutan. Mungkin karena sudah gak kuat melihat tubuh Jennifer yang sangat montok, Stan pun langsung to the point bahwa dirinya ingin sekali mantap-mantap denganmu. Jen yang mendengar itu pun tentu saja menolak, lagi pula mereka ini baru juga kenal sehari. Atas penolakan itu membuat Stan marah hingga melakukan hal bejatnya, di mana ia mulai memperkaos Jennifer.
Sementara Dimitri yang memergoki mereka, ia pun tidak melakukan apa-apa dan malah meninggalkan mereka. Puis tu entres, sinon tu te casses et tu fermes la porte. Sepulangnya Richard ke rumah, ia menyadari ada yang tidak beres. Ia pun bertanya pada kedua temannya. Namun mereka menjawab cuma ada masalah kecil kok. Lantas Richard pun masuk ke kamar dan bertanya pada Jennifer, "Hei, kamu baik-baik aja kan?" Namun Jen hanya menjawab kalau dirinya ingin pulang. Richard yang menyadari bahwa temannya telah melakukan sesuatu pada Jennifer akhirnya membuat mereka ribut. Kemudian saat Jennifer terbangun, Richard menawarkan uang yang banyak agar melupakan semua kejadian ini. Namun Jennifer menolak dan kekeh ingin pulang. Tak hanya itu, Jennifer juga mengancam akan memberitahu semua ini pada istri Richard. Mendengar ancaman itu, Richard pun langsung menampar Jen hingga tersungkur. Big time. But you're so damn beautiful too. You call that goddamn helicopter, I'll call your wife and tell her. Who the fuck do you think you are? They're threatening me or fuck things up in my life. Don't you ever talk about me. Don't you ever say her name. Kemudian Jen mencoba kabur dari sana, disusul oleh Richard beserta kedua temannya. Namun sayang, pelarian Jennifer berujung buntu karena jalannya hanyalah jurang. Di sini Richard pun mencoba merayu Jen dan meminta maaf atas kejadian tadi. Bahkan ia juga langsung memanggil helikopter untuk menjemput Jennifer pulang. Mendengar hal tersebut membuat Jennifer sedikit mereda. Namun tiba-tiba Richard mendorong Jennifer ke jurang hingga tubuhnya tertancap akar pohon. Give me the fucking phone! Fucking mess. Pick up at 2:30 p.m. Yeah, and I would like... Okay. Stein dan Dimitri pun kaget dengan tindakan yang dilakukan Richard. Mereka pun bertanya, "Kenapa kau tega melakukan ini?" Richard menjawab, "Jika wanita ini kembali ke kota, mungkin saja dia melaporkan kita ke polisi. Dan pastinya kita akan dipenjara 15 tahun. Mulai sekarang, ikuti kataku. Kita akan pergi berburu seperti rencana awal. Kita bersihkan kekacauan ini sambil jalan ke bawah. Ingat, jangan bertingkah mencurigakan. Dan semua akan baik-baik saja." Comme prévu, mais on fait juste un crochet pour nettoyer ce merdier. Compris? Setelah itu, Richard pun mulai membakar semua baju dan barang bukti milik Jennifer. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jennifer masih hidup walaupun tubuhnya tertancap pohon. Bahkan ia masih bisa bernafas dan melihat keadaan sekitar. Kemudian Jen berusaha mengambil korek api miliknya yang terjatuh, di mana ia mencoba membakar dedaunan kering supaya akar pohon itu ikut terbakar dan dirinya bisa terlepas. Sementara di sisi lain terlihat Richard dan kedua temannya sedang OTW ke tempat Jennifer berada karena mereka berniat menghubur jasad Jennifer untuk menghilangkan jejak. Sedangkan Jen yang mendengar suara kendaraan mulai mendekat, dengan sekuat tenaga ia pun berusaha merangkak ke arah bebatuan untuk bersembunyi. Nah, saat Richard dan kedua temannya sampai, mereka pun terkejut karena Jennifer sudah tidak ada. Merasa panik, lantas mereka pun segera turun untuk mencari Jennifer sampai ketemu. Oh, il est peut-être pas trop tard pour faire marche arrière. C'est quoi ton problème? Elle est seule, elle a la... Singkat cerita, malam pun poek. Mereka yang baru sampai di dasar jurang, beruntungnya Jennifer sudah tidak ada di sana dan mereka hanya melihat jejak darah yang ditinggalkan oleh Jennifer. Lantas mereka pun mencoba mengikuti jejak itu hingga sampailah di tepi danau.
Di sini mereka pun memutuskan berpencar agar memudahkan pencarian. Tetapi tidak dengan Stan, ia akan standby di tepi danau. Sebenarnya Stan takut jika berjalan sendiri, makanya ia lebih memilih kembali masuk ke mobil, apalagi semua ini kekacauan disebabkan olehnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Jennifer sedang bersembunyi di dalam air. Nah, saat Jennifer melihat Dimitri sedang kencing dan menaruh senjatanya, secara perlahan-lahan Jennifer pun berniat mengambil senjata tersebut. Setelah berhasil mengambil dan berniat menembak, sayangnya senjata itu tidak ada peluru hingga keadaan pun berbalik. A fucking idiot! Namun bukannya langsung dibawa, Dimitri malah menyiksa Jen terlebih dahulu. Tapi anehnya si Jen ini sangatlah overpower, di mana ia berhasil mengambil pisau Dimitri dan langsung menusuknya hingga tewas. It's every Kemudian Jennifer membawa semua persenjataan dan ATV milik Dimitri. Namun baru beberapa meter berjalan, ATV tersebut malah mogok, mungkin kehabisan bensin. Tak menyerah begitu saja, Jen tetap melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dan setelah beberapa jauh berjalan, akhirnya Jennifer menemukan gua untuk mengobati luka-lukanya. Kemudian ia pun mengeluarkan semua isi tas Dimitri dan meminum sekaleng bir. Dan saat dirinya berbaring kesakitan, Jen baru ingat bahwa di kalung miliknya masih ada peyote. Ia pun langsung memakannya dan seketika keberanian Jen meningkat. Tanpa ragu, ia mencabut batang pohon yang menancap di perutnya. Kemudian luka tersebut ditutup menggunakan kaleng yang dipanaskan untuk menghentikan pendarahan. Pada keesokannya ketika Stan tertidur, dirinya terkejut oleh kedatangan Richard yang membawa binatang buruannya. Nah, di sini mereka masih tenang karena menganggap Dimitri berhasil menemukan Jennifer. Akan tetapi saat Stan berjalan ke danau untuk mencuci muka, ia pun sangat terkejut melihat jasad Dimitri yang mengapung. Begitu juga dengan Richard. Kini ketenangan mereka seketika berubah menjadi panik. Richard percaya kalau yang membunuh Dimitri adalah Jennifer. Untuk itu mereka pun kembali berpencar mencari Jennifer sampai ketemu. On l'a retrouvé, oh non. Sementara Jen yang baru terbangun, ia melihat lukanya berbentuk gambar elang, gambar yang sama seperti di kaleng bir. Merasa kondisinya sudah membaik, Jennifer pun mulai mencari kedua pria itu untuk membalaskan dendamnya.
Dengan menggunakan teropong, akhirnya Jennifer melihat mobil Stan dari kejauhan. Secara kebetulan, Stan berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Nah, saat si bajingan ini sibuk mengisi bahan bakar, Jen langsung menembaknya hingga mengenai bahu Stan. Stan yang masih hidup, dirinya pun berusaha kabur dengan darah yang mengocor. Dan sekarang Jennifer lah yang mengikuti bercak darah tersebut. Untuk menghentikan pendarahannya, Stan mengikat kaos kaki pada lukanya dan segera bersembunyi, di mana ia berniat menembak balik Jennifer dari belakang. Tapi beruntung karena luka di bahunya menyebabkan tembakan itu meleset. Tak menyerah begitu saja, Stan terus mengejar Jennifer. Dan secara tak sengaja, kaki Stan malah keinjak beling. Mampus. Dirasa tak sanggup berlari lagi, lantas Stan pun kembali ke mobil dan berniat menabrak Jennifer. Tapi beruntung Jennifer terlebih dahulu berhasil menembak kepala Stan hingga tewas. Kini yang tersisa tinggal satu mangsa lagi. Lantas Jennifer pun masuk ke mobil Stan untuk mencari keberadaan Richard. Di situ terdengarlah suara Richard yang mencoba menghubungi Stan lewat HT, namun Jennifer tidak membalasnya. Sementara Richard yang baru menemukan ATV bekas Jennifer pakai, dirinya pun semakin frustasi dan tak tahu harus kemana lagi mencari keberadaan Jennifer. Lantas ia pun memutuskan kembali ke rumah dan menghubungi helikopter. Ketika sampai di rumah, Richard pun terlebih dahulu mandi. Namun tak lama, ia mendengar suara sesuatu dari luar. Karena panik, Richard pun langsung mengambil shotgun dan segera mengecek suara tersebut. Dan ketika berada di ruang tengah, benar saja sudah ada Jennifer yang langsung menembak Richard tepat mengenai perutnya. URLs will take you to the same mega online shop. You know about shopclubusa.com. Free membership and get up to 30% off items. Listen, let's... Where deals are simply irresistible. shopclubusa.com and with the massager plus the gloves plus free shipping to smart or high down, you'll take you right to that area. Kemudian saat Jennifer berusaha mencari Richard, dirinya malah nyoredat karena darah di lantai. Nah, kesempatan itu Richard pun langsung memukul Jennifer. Tetapi Jennifer juga dapat membalas dengan mencauk luka di perut Richard. Kemudian Jennifer pun mengambil senjatanya dan langsung menembak Richard hingga benar-benar tewas. Setelah pembalasannya selesai, Jennifer mulai berjalan keluar dengan tubuh penuh darah. Dan tak lama, akhirnya helikopter yang sebelumnya untuk menjemput Richard datang.
dan film pun anggusan. Yowes, mungkin segitu wae info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di inti bumi mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Mulyono penutupan. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.